Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Terima kasih, terima kasih. Puji bagi nama Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian dalam nyanyian rohani nomor 152. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab kau layak terima pujian, kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, Yesus ku cinta kau. Yesus ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab kau layak, kita angkat tangan, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas
segala raja. Kornya sekali lagi. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kita turunkan tangan kita pujikan pujian ini kembali dari awal. Nanti pada kornya saya mengundang hamba Tuhan muda untuk membuka ibadah kita dalam doa. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu baik di dalam suka dan duka. Kor sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak. Kita mengangkat tangan pada Dia. Sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab kau layak ku agungkan Yesus. Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau layak kami puji Tuhan, kami agungkan Tuhan. Sebab Engkau Raja di atas segala raja, yang mempunyai kehidupan kami Tuhan, yang berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Kami hanya bisa menyembah Engkau Tuhan. Kami tidak bisa membalas apa-apa Tuhan, kebaikan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab Tuhan, kehidupan kami Tuhan seringkali ditandai dengan banyak kekurangan, kelemahan. Dalam kami mengiring Engkau Tuhan, masih banyak kekurangan kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kehidupan kami Tuhan, bentuk pulihkan kehidupan kami, supaya kehidupan kami layak Tuhan untuk bisa memuji memuliakan Engkau, bisa mengiring Engkau sampai selama-lamanya Tuhan. Tolong kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami membawa kehidupan kami untuk selalu beribadah melayani Engkau. Sebab dalam ibadah pelayanan Tuhan, kehidupan kami mendapatkan garapan Tuhan. Kehidupan kami mendapatkan pemulihan, penyucian Tuhan. Supaya kehidupan kami semakin layak Tuhan di hadapan-Mu. Tolong kehidupan kami, kiranya Engkau sebagai Imam Besar Agung ada di tengah-tengah ibadah pelayanan kami. Mengimami ibadah pelayanan kami Tuhan, melakukan pekerjaan pendamaian, penyucian di tengah-tengah kehidupan kami. Ampuni kehidupan kami, masih banyak kekurangan kami Tuhan. Tolong kehidupan kami juga, kiranya Tuhan Engkau mengurapi kami semua. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Mulai dari pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah pelayanan pada sore hari ini, sampai pada seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Tolong Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kehidupan kami bisa Tuhan menyembah Engkau Tuhan, memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami merasakan Engkau berhadirat di dalam ibadah pelayanan kami. Tolong kehidupan kami sampai pada hamba-Mu sebentar yang akan menyuarakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga bisa menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni Tuhan. Sehingga Tuhan ibadah pelayanan kami, sungguh-sungguh kehidupan kami mengalami pembaharuan, penyucian Tuhan. Sampai suatu waktu kehidupan kami bisa sama sempurna seperti Engkau Tuhan. Tolong kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, mohon kemurahan belas kasih sayang-Mu Tuhan. Kami tahu setiap kali kami mau beribadah melayani Engkau Tuhan, iblis setan tidak senang dengan kehidupan kami. Dia mau mengganggu jalannya ibadah pelayanan kami Tuhan, dengan berbagai macam Tuhan bentuk kelicikannya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau panggil nama-Mu yang berkuasa. Kami mau usir hancurkan pekerjaan iblis setan apapun bentuknya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Biarlah kami boleh merasakan kemenangan dari Tuhan dalam ibadah pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Gerakan jiwa-jiwa untuk beribadah melayani Engkau Tuhan. Mohon kemurahan belas kasih sayang-Mu. Kami mau buka tabiskan ibadah pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, diucapkan baik terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah membuka ibadah kita dalam doa. Tuhan memberkati. Puji Tuhan,
dari tempat ini, tak lupa saya menyapa kita semua, baik kita yang ada di tempat ini juga kepada umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Saya mengucapkan kepada kita semua selamat sore, salam damai sejahtera, biarlah kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan kita. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah melayani Tuhan, sama dengan kita mendapatkan kesempatan untuk mengalami pemulihan atas kehidupan kita, sehingga semakin hari kehidupan kita semakin berkenan kepada Tuhan. Kita angkat pujian dalam Psalm nomor 190, kembalikanku pada saat itu. Sering ku melupakan saat itu, saat di mana kau menemukan diriku berlumuran dosa dan noda. Kau memelukku pada salib di Golgota. Kor kembalikanku Tuhan, kembalikanku Tuhan pada saat itu. Kembalikan pada kasih semula, biar ku junjung selalu korbanmu dan mengasihi Engkau lebih dari semua. Baitnya yang kedua, kau perlihatkan lambung, kau perlihatkan lambung yang tertikam, kau perlihatkan tubuhmu yang dihancurkan. Ku sadari semua deritamu, kau relakan semua demi kasih-Mu padaku. Kor kembalikanku Tuhan, kembalikanku Tuhan saat itu. Kembalikan pada kasih semula, biar ku junjung selalu korbanmu dan mengasihi Engkau lebih dari semua. Baitnya yang ketiga, sering ku melupakan saat itu, bila ku harus menyangkali diriku, ku gagal sebab ku melupakan kasih semula pada salib di Golgota. Kor kembalikanku Tuhan, kita angkat tangan. Kembalikanku Tuhan pada saat itu, kembalikan pada kasih semula, biar ku junjung selalu korbanmu dan mengasihi Engkau lebih dari semua. Kembalikanku Tuhan pada saat itu, kembalikanku Tuhan pada saat itu, kembalikan pada kasih semula, biar ku junjung selalu korbanmu dan mengasihi Engkau lebih dari semua.
semua. Biar ku junjung selalu korbanmu, biar ku junjung selalu korbanmu, dan mengasihi Engkau lebih dari semua. Puji Tuhan, turun kata kita. Biarlah ini merupakan pengakuan kita akan selalu menjunjung tinggi korban Kristus dalam kehidupan kita. Senantiasa kehidupan kita selalu berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan menerima kebesaran firman Tuhan. Kita angkat pujian dalam nyanyian rohani nomor 118. Bimbinglah daku ya Tuhan. Nyanyian rohani 118. Bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah daku ya Yesus. Mari bersama kita bangkit berdiri. Pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak kembali. Sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Kita mengangkat tangan kanan kita. Tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Sekali lagi kor, tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Haleluya, haleluya. Kami menyadari Tuhan bahwa tanpa Engkau kehidupan kami tidak berarti apa-apa. Terutama dalam kami mengikut akan Engkau di padang gurun dunia ini Tuhan. Tanpa penyertaan pimpinan-Mu maka kehidupan kami akan tersesat, kehilangan arah, tidak bisa mencapai Yerusalem baru. Dan kehidupan kami hanya akan ditandai dengan air mata sampai menangis selamanya di neraka. Tetapi jika Engkau menyertai kehidupan kami, ada harapan bagi kami. Oh Tuhan, harapan yang pasti untuk kehidupan kami bisa mencapai kota Yerusalem yang baru. Sambil menyertai kami, sambil menuntun kehidupan kami, Engkau menghapus segala air mata kami. Sampai tidak ada lagi air mata, kami boleh mencapai kota Yerusalem yang baru, bahagia bersama Engkau selama-lamanya. Penyertaan-Mu diwujudkan lewat pembukaan rahasia firman-Mu dalam urapan Roh Kudus. Itu yang kami rindukan pada saat sore hari ini Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Tuhan, urapi kami mulai dari hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan, itu yang diajarkan sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Tuhan, tolong kami semua mengalami penyucian pembaharuan lewat pekerjaan firman, pengajaran yang benar, untuk mendorong kami bisa berdoa menyembah Engkau dengan benar, penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Urapi juga seluruh umat-Mu bisa mendengarkan firman dengan suatu kebutuhan, mengerti, percaya, yakin akan firman, dan mampukan kami semua melakukan firman-Mu Tuhan.
kuasa-kuasa iblis setan yang mau mengganggu kami saat kami mau mendengarkan firman, saat kami berdoa menyembah Engkau, apapun bentuknya, kami tolak, kami usir semua, hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau sambut terima kebesaran firman-Mu Tuhan. Yang berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bersama istri saya mengucapkan kepada kita sekalian selamat sore, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian, dan selamat untuk kita memandang Tuhan di dalam firman-Nya. Kita masih melanjutkan firman penggembalaan di tempat ini. Kita membaca Markus pasal 14 ayat yang ke-66 sampai ayat yang ke-72. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkukuklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Ya, terima kasih. Ada 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Yang pertama di ayat 67 sampai 68, Petrus menyangkal Yesus sebagai orang Nazaret. Itu yang pertama. Yang kedua ayat 69 sampai 70a, Petrus menyangkal bahwa dia adalah seorang dari murid-murid Yesus. Dan yang ketiga ayat 70b sampai 71, Petrus menyangkal Yesus dengan mengutuk dan bersumpah. Kita masih membahas poin yang pertama, yaitu Petrus menyangkal Yesus sebagai orang Nazaret. Saya mengulangi lagi, Nazaret adalah tempat permulaan Yesus menjadi daging dalam kandungan Maria, dan tempat Yesus bertumbuh menjadi dewasa secara daging. Jadi itu Nazaret, tempat permulaan Yesus menjadi daging ya, dalam kandungan sampai dia menjadi dewasa secara daging. Ayatnya sudah dibaca, tidak usah lagi dibaca, dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 27 dan ayat 31, juga pasal 2 ayat 51 sampai 52. Nah, Yesus itu adalah firman pengajaran atau logos. Ya, firman pengajaran atau logos yang lahir menjadi daging dalam Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Ya, jadi Nazaret artinya firman pengajaran yang benar, ya, yang menjadi daging untuk mendewasakan rohani kita sampai kita bisa sempurna seperti Yesus. Itu Nazaret, firman pengajaran menjadi daging untuk mendewasakan rohani kita atau menyempurnakan, itu lebih tepat, mendewasakan rohani kita atau menyempurnakan kita. Nah, Petrus menyangkal Yesus sebagai orang Nazaret berarti menyangkal firman pengajaran yang benar. Itu yang dilakukan oleh Petrus. Ya.
Penyangkalan terhadap firman pengajaran yang benar dimulai dari bosan mendengar firman. Itu dimulai dari bosan, tidak sungguh-sungguh mendengar firman, bersungut-sungut, marah ketika dosanya dinyatakan. Nah, itu penyangkalan terhadap firman pengajaran. Sampai akhirnya karena selalu kena firman dia tidak mau jujur mengaku dosa, sampai akhirnya nanti meninggalkan firman pengajaran yang benar dan berbalik melawan firman pengajaran benar, menganggapnya palsu. Nanti yang palsu dibilang benar, itu menyangkal. Kalau sudah meninggalkan firman pengajaran yang benar, menganggap berbalik melawan, itu sudah bukan hanya menyangkal, mengkhianati firman pengajaran yang benar. Nah, Tuhan tolong jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Petrus ini adalah hamba Tuhan. Nah, jadi sangat miris kalau melihat keadaan akhir zaman ini, sangat menyedihkan. Justru hamba Tuhan yang dulunya memberitakan firman pengajaran benar, memberitakan pengajaran tabernakel ini, kabar mempelai dalam terang tabernakel, berbalik menentang, melawan firman pengajaran yang benar. Tentu ada sesuatu sehingga dia berbalik melawan, menentang firman pengajaran yang benar. Mengapa demikian? Jawaban yang pertama, karena ada dosa yang dia pertahankan. Ada dosa yang dia sembunyikan, khususnya dosa kenajisan. Bagi hamba Tuhan, juga tidak menutup kemungkinan bagi sidang jemaat. Karena ada dosa yang dipertahankan, terutama dosa kenajisan, menyangkut nikahnya. Itu. Kalau nikahnya sudah bermasalah dan tidak mau diperbaiki, pasti menyangkal. Pasti berbalik melawan pengajaran yang benar. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, karena disusupi dengan dunia, roh-roh dunia, perkara-perkara dunia. Nah, itu jawaban yang kedua. Dua ini yang membuat banyak hamba Tuhan yang dulunya pengajaran yang benar berbalik melawan, menentang pengajaran yang benar. Pertama, karena ada dosa kenajisan yang dipertahankan, disembunyikan. Dosa menyangkut nikahnya. Kemudian yang kedua, karena dunia, pengaruh dunia masuk dalam gereja. Nah, pengaruh dunia ini masuk dalam gereja, dikarenakan mengapa dibawa masuk dalam gereja? Karena motivasi pelayanannya sudah salah. Motivasi pelayanannya sudah yang jasmani. Perkara-perkara yang jasmani. Ini yang saya syukuri kalau menjelang almarhum Bapak Gembala di Tentena, orang tua kandung saya dipanggil Tuhan. Beliau selalu menasihati saya, motivasi pelayananmu jangan yang jasmani. Nah, itu juga kami selalu kalau berbicara dengan istri, cakap-cakap, berdua selalu kalau dalam berkata saling berdoa, mendoakan. Ya. Jangan waktu pertama merintis, masih susah secara ekonomi, teguh pengajaran. Begitu mulai Tuhan pertambahkan jiwa, ekonomi juga mulai maju, sudah mulai lain-lain, sudah mulai melenceng dari pengajaran, sehingga selalu pelayanan itu diukur dengan uang. Nah, ini yang dijaga. Ya, mari kita baca saja Hosea pasal yang keempat. Hosea pasal yang keempat, kita baca ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Hosea 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku,
Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Nah, ini kita lihat sini sangat apa ya namanya, seorang hamba Tuhan atau imam itu hamba Tuhan yang seharusnya mengajar kesucian kepada sidang jemaat, justru mengharapkan sidang jemaat berbuat dosa. Nah, ini sangat-sangat memprihatinkan keadaan dulu di zaman Israel, begitu memprihatinkan keadaan rohani orang Israel. Nah, di akhir zaman ini terulang lagi, bahkan lebih parah. Nah, kalau hamba Tuhan tidak mengerti pengajaran, mungkin kita masih bisa, oh iya, memaklumi, tidak tahu. Nah, yang sudah tahu pengajaran lalu berbuat seperti itu, ini yang sangat-sangat memprihatinkan. Tuhan tolong. Di sini dikatakan sampai mendorong imam-imam mengharapkan atau mendorong sidang jemaat berbuat dosa, yang penting dapat untung. Nah, ini dalam gereja. Motivasi pelayanan hanya untuk mendapat perkara jasmani. Jadi biar jemaat berbuat dosa, tidak pernah disinggung, dibiarkan saja, malah justru dikuatkan untuk semakin berbuat dosa. Yang penting korbannya masuk, perpuluhannya masuk. Contohnya dikuatkan berbuat dosa. Ya. Contohnya orang meninggal karena bunuh diri atau karena minuman keras. Ya. Tapi waktu khutbah pemakaman atau penghiburan, berbahagia yang mati di dalam Tuhan. Nah, ini kan menguatkan jemaat berbuat dosa. Oh, yang penting Kristen, dia berarti sudah di dalam Tuhan. Mau matinya bunuh diri, mau matinya minum karena akibat terlalu banyak minum dan lain sebagainya. Yang penting orang Kristen pasti bahagia. Nah, ini dikuatkan hati sidang jemaat untuk berbuat dosa. Nah, sudah cerai hidup, dibawa di gereja, menikah lagi, diteguhkan lagi di gereja. Ini menguatkan hati sidang jemaat. Dan kalau orang belum mengerti pengajaran barangkali masih, oh ya wajar karena tidak tahu. Yang sekarang ini justru orang-orang sudah mengerti pengajaran yang berbuat seperti ini. Hamba Tuhan yang dulunya menyampaikan pengajaran yang benar. Tuhan tolong. Nah, hamba Tuhan seperti ini membuat rohani sidang jemaat semakin merosot. Bukannya mengatrol rohani sidang jemaat, mengangkat rohani sidang jemaat, tapi justru membuat rohani sidang jemaat semakin merosot, yang ditandai dengan 3 hal. Ini kemerosotan rohani Israel dulu, sekarang kemerosotan rohani gereja di akhir zaman. Ya. Ayat 1, Hosea 4 ayat 1. Ini tandanya, ayat 1. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan. Nah, 1, tidak ada kesetiaan. Dan tidak ada kasih. 2, tidak ada kasih. Dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Ini 3 hal. Ini kemerosotan ditandai dengan 3 hal. Yang pertama, tidak ada kesetiaan. Ya sudah tidak setia lagi. Gereja Tuhan sudah, ya ibadah pelayanan itu akhirnya hanya suatu upacara saja, suatu kebiasaan saja. Mau datang atau tidak ya terserah saya. Sampai pendetanya pun begitu, mau khotbah atau tidak ya terserah saya. Nah, ini jadi tidak ada lagi kesetiaan. Tidak ada lagi. Seperti Petrus yang mengikut Yesus dari jauh. Tidak ada lagi kesetiaan. Itu sudah mulai merosot. Nah, nanti kalau sudah tugas baru datang. Nah, kalau tidak tugas ya tidak datang. Nah, seperti itu. Hati-hati ya, Tuhan tolong kita. Jangan sampai dikoreksi mulai dari saya, hamba Tuhan. Jadi kalau ada jemaat mulai tidak setia, jangan langsung tembak jemaat. Oh tidak setia, tidak setia. Memang tidak sungguh-sungguh. Koreksi diri. Saya motivasi pelayanannya apa? Mencari yang jasmani atau membawa jiwa ketemu Yesus. Nah, itu dikoreksi. Saya dulu ada dosa yang disembunyikan, kenajisan dalam nikah. Nah, kalau itu ada, jangan heran jemaat tidak setia. Ya karena dalam gereja tidak ada lagi
gregetnya firman itu sudah tidak ada wibawa Kristus di dalamnya. Ya, yang memberitakan tanpa kekudusan, kesucian. Jadi sudah tidak ada wibawa Kristus di dalamnya. Ibaratnya singa ompong. Nah, pembukaan rahasia firman itu adalah pekerjaan dari Yesus, singa dari suku Yehuda. Singa menerkam dan tidak akan melepaskan. Itu kalau yang khotbah dalam kesucian, firman itu bagaikan singa yang menerkam, yang diterkam dosa sedang jemaat. Tidak dilepaskan untuk disucikan, mengalami penyucian. Tapi kalau hamba Tuhannya sendiri tidak suci, ya perkara jasmani yang merupakan motivasi pelayanannya, biar dia khotbah A sampai Z, tidak ada gregetnya, tidak ada tidak ada kekuatan untuk menyucikan, tidak ada wibawa Kristus untuk menyucikan, dosa tetap bertambah. Nah itu yang pertama, tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua, tidak ada kasih. Tidak ada kasih. Ada dua pengertiannya. Tidak ada kasih. Yang pertama, tidak taat dengar-dengaran. 1 Yohanes 5 ayat 3. Ya bagaimana mau taat? Hamba Tuhannya, gembalanya saja tidak taat. Nah, kita baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya tidak berat. Iya, itu kasih kepada Allah kalau kita menuruti perintah-perintahnya, taat pada firman Tuhan. Nah ini tidak ada kasih, tidak taat pada firman. Gembala tidak taat, jemaat tidak taat. Ya sudah, mau apa diharapkan penggembalaan model seperti ini? Ini koreksi bagi saya nomor 1, Tuhan tolong. Saya sebagai gembala, ya, jangan sampai saya sendiri mengajar tapi tidak melakukan. Nah, itu penipu ulung. Nah, lakukan dulu, praktekkan, baru ajarkan. Itu yang selalu jadi doa dalam pemberitaan firman. Doa saya kepada Tuhan, mampukan untuk apa yang sudah dikerjakan, itu yang diajarkan. Nah itu ya, arti pertama, tidak ada kasih sama dengan tidak taat dengar-dengaran pada firman. Arti yang kedua, tidak ada kasih, egois. Semua mementingkan diri sendiri, egois. Kalau toh terlibat dalam pelayanan, ya orientasinya juga diri, motivasinya juga, tujuannya juga untuk kepentingan diri sendiri. Saya melayani berapa saya digaji, dibayar. Kalau tidak berhenti leh. Nah, itu. Tidak mau saya melayani. Nah, jadi semua diukur dengan uang. Saya khotbah berapa, jemaat mampu berapa, bayar saya berapa. Kalau tidak bisa bayar tinggi ya sudah, khotbah ya biasa-biasa saja. Nah ini semua egois, semua untuk diri menimbun kekayaan, berkat-berkat hanya untuk diri sendiri. Tuhan tolong, jangan terjadi. Kemudian kemerosotan ditandai 3 hal. Yang ketiga, kemerosotan rohani itu ditandai 3 hal. Yang ketiga, tidak ada pengenalan akan Tuhan. Tidak ada pengenalan akan Tuhan. Buktinya apa? Tidak ada pengenalan akan Tuhan. Dagingnya liar. Nah, itu kemerosotan rohani. Ulah siapa? Gembala. Dulunya pegang pengajaran yang benar. Kemudian berbalik meninggalkan. Bahkan melawan. Nah, ini dagingnya liar. Nah, kalau ada pembukaan rahasia firman atau wahyu, kita bisa mengenal Yesus dengan jelas. Nah, bisa mengenal Yesus dengan jelas. Sehingga daging ini pasti dikekang. Tidak akan liar begitu saja. Dibiarkan maunya dituruti, tidak. Pasti dia akan kekang dagingnya. Dia akan berupaya matikan dagingnya. Sebab ada kerinduan untuk menjadi sama dengan Yesus. Efesus 1 ayat 17. Efesus 1 ayatnya yang ke-17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah ini kalau ada hikmat, wahyu, itu pembukaan rahasia firman, kita bisa mengenal Yesus dengan benar.
sehingga pasti akan termotivasi untuk berupaya menjadi sama seperti Yesus, hidup sama seperti Yesus. Tapi kalau tidak ada wahyu, tidak ada pembukaan rahasia firman, liar, betul-betul daging liar. Itu tidak ada pengenalan kepada Tuhan. Dagingnya liar. Baca lagi Amsal 29 ayat yang ke-18. Amsal 29 ayatnya yang ke-18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Iya. Berbahagia orang yang berpegang pada hukum. Nah, kalau tidak ada wahyu, jadi liar rakyat. Tuhan tolong. Jadi inilah keadaan rohani gereja Tuhan jika tanpa pengajaran yang benar. Pasti merosot. Menjelang kedatangan Tuhan mukanya semakin terkatrol, terangkat rohani justru semakin turun. Semakin turun, semakin merosot. Sampai nanti tenggelam di dalam lautan api dan belerang. Nah, gereja tanpa pengenalan akan Tuhan pasti runtuh. Rohaninya pasti runtuh. Tidak terbangun, hancur, binasa. Nah, dalam Hosea tadi, kembali baca pasal 4 tadi ayat 14. Ini kalau tanpa pengajaran, tanpa pengenalan akan Tuhan pasti runtuh. Gereja Tuhan itu rohaninya runtuh, kita baca. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka bersinah, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri mereka bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Nah, umat yang tidak berpengertian, tidak ada pengenalan, akan runtuh, hancur, binasa. Nah, sebab itu ayo kita sudah dalam pengajaran, berapa tahun dalam pengajaran. Saya lahir sudah lahir di dalam pengajaran ini. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap yang benar. Ini sikap yang benar terhadap firman pengajaran yang benar. Bagaimana sikap kita? Nah, ini yang kita harus upayakan selalu ada. Jangan sampai kita kendor. Nah, kita baca Wahyu pasal 1, ini sikap yang benar terhadap firman pengajaran benar. Ayat 3, Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Kata-kata nubuat, firman nubuat itu tidak bisa dipisah dari firman pengajaran. Dua hal yang berpasangan, tidak bisa dilepaskan. Itu sama itu. Terus, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Nah, ini sikap kita, membaca, mendengar, dan menuruti atau melakukan firman pengajaran benar apapun resikonya. Nah, kita sudah banyak baca, sudah banyak mendengar, tambah menuruti atau melakukan firman pengajaran yang benar. Sebab suatu saat nanti, kalau di sini disebut berbahagia ya, yang membaca, mendengar, menuruti. Nanti dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 7 ada disebutkan di situ berbahagia orang yang menuruti. Tidak ada lagi kesempatan untuk mendengar, membaca, mendengar, yang tinggal praktek. Kalau sekarang masih ada kesempatan kita membaca, kita mendengar firman. Ayo turuti, praktekkan. Itu sikap kita, membaca, mendengar, dan menuruti firman pengajaran yang benar. Maka tadi dikatakan berbahagia, kita akan mengalami kebahagiaan surga. Nah, dengan membaca, mendengar, menuruti firman, kita akan mengalami kebahagiaan surga. Pertanyaannya, mengapa disebut bahagia? Orang yang membaca, mendengar, dan menuruti firman pengajaran yang benar. Mengapa disebut bahagia? Nah, jawaban yang pertama, karena dengan membaca, mendengar, dan menuruti firman pengajaran yang benar, kita bisa mengenal Yesus dengan jelas dan dikenal oleh Yesus. Kita mengenal Yesus, kita dikenal oleh Yesus. Kan enak saling mengenal.
Kita dikenal pemerintah, pemerintah mengenal kita. Oh, kita mengenal pemerintah, pemerintah mengenal kita. Wah, senang sekali. Dapat ini, dapat itu, selalu didahulukan. Nah, begitu kita mengenal Yesus dengan benar, dengan jelas. Kita juga dikenal oleh Yesus dengan jelas. Apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, biarpun kita tidak ucapkan dengan kata-kata, hanya lewat penyembahan haleluya Tuhan sudah tahu. Tuhan pasti sediakan bagi kita. Amin. Pasti itu. Ayo kita banyak membaca, banyak mendengar. Dan jangan cuma stop sampai mendengar. Banyak menuruti, melakukan firman pengajaran yang benar. Nah, itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, karena dengan membaca, mendengar, dan menuruti firman, kita pasti menang atas pencobaan dari setan. Nah, kita lihat contohnya Yesus. Waktu diperhadapkan dengan pencobaan dari setan, dari iblis, apa yang Yesus katakan? Ada tertulis. Pencobaan yang kedua, ada tertulis, dan seterusnya. Nah, dia menang, setan kabur, lari. Nah, mari dibaca. Matius 4 ayat 4, ayat 7, ayat 10. Matius pasal yang keempat, ayat 4, ayat 7, dan ayat yang ke-10. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Nah, ada tertulis. Terus. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis. Ada pula tertulis. Terus. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Iblisnya KO, kabur. Terus. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iya, ini jawaban yang kedua. Mengapa disebut bahagia membaca, mendengar, menuruti firman? Jawaban yang kedua, karena dengan membaca, mendengar, dan menuruti firman, kita pasti menang. Pasti menang. Tinggal tunggu waktu, pasti menang atas pencobaan dari setan. Nah, pencobaan namanya coba-coba. Setan itu hanya coba-coba saja. Kalahkan lewat firman. Praktekkan firman, pasti menang. Pasti menang. Setan itu mencobai kita menggunakan firman loh. Dia katakan kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari hubungan bait Allah. Sebab mengenai engkau ada tertulis. Nah, setan menggunakan firman. Nah, jadi ayo kita harus banyak mendengar, menuruti firman. Firman pengajaran itu sudah harus mendarah daging dalam kita. Itu yang kedua, jawaban kedua. Jawaban yang ketiga, karena dengan membaca, mendengar, menuruti firman, kita menjadi kehidupan yang bijaksana. Itu, jadi kehidupan yang bijaksana, kehidupan yang memiliki hikmat. Mari dibaca lagi, Ulangan 4. Ulangan pasal 4 ayat 5 sampai ayat 6. Ulangan pasal yang keempat ayat 5 sampai 6. Ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Ya, perhatikan. Lakukanlah itu. Lakukanlah itu dengan setia. Turuti, praktekkan, lakukanlah itu terus. Sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Iya, tambah lagi Mazmur 119. Kita baca lagi di dalam Mazmur 119 ayat 98 sampai 100. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Itu firman membuat kita bijaksana terus. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Iya, puji Tuhan. Terima kasih. Ini
Yang ketiga, jawaban yang ketiga, kita menjadi kehidupan yang bijaksana. Nah, kalau sudah bijaksana, pasti dipakai Tuhan. Nah, pasti dipakai. Ingat Salomo, ketika dia mau mendirikan bait Allah, Raja Tirus memuji Tuhan. Salomo orang yang bijaksana, dipakai dalam pembangunan bait Allah. Sekarang kita pasti dipakai. Kalau ada kebijaksanaan, kita mau menuruti firman, kita menjadi bijaksana, Tuhan pakai di dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Rohani kita tidak runtuh, justru terbangun. Nah, dipakai Tuhan. Tapi kalau tidak menuruti firman, hanya merasa dipakai. Melayani tapi tidak sesuai firman, hanya merasa dipakai. Sebenarnya di hadapan Tuhan, permisi, itu orang bodoh. Lawan katanya bijaksana, bodoh. Ingat Saul, waktu dia tidak taat, apa yang Samuel bilang kepada Saul? Perbuatanmu bodoh. Nah, itu. Jadi tidak dipakai, malah dibilang bodoh. Ya, bukan bodoh, tidak tahu matematika, tambah kurang kali-kali, tidak tahu berbahasa. Bodoh di hadapan Tuhan, orang tidak tahu bodoh di hadapan Tuhan. Tidak dipakai Tuhan. Ya, baca lagi, ayo 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal yang kedua. 2 Tawarik pasal yang kedua, ayat yang ke-12. 2 Tawarik 2 ayat 12. Lalu Huram melanjutkan, terpujilah Tuhan Allah orang Israel yang menjadikan langit dan bumi, karena ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan. Ya, sampai situ saja. Yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan. Jadi dipakai. Nah, itu yang ketiga. Mengapa disebut bahagia? Nah, yang keempat, mengapa disebut bahagia? Orang yang membaca, mendengar, menuruti firman pengajaran benar. Jawaban yang keempat, karena dengan membaca, mendengar, dan menuruti firman pengajaran benar, firman pengajaran yang benar termeterai pada seluruh hidup kita. Sehingga kita tidak bisa dimeterai atau dicap oleh antikris. Nah, kita luput dari aniaya antikris. Makanya disebut bahagia. Ya, jadi jangan kita sedih kalau mungkin secara jasmani kita diizinkan Tuhan tidak hidup melimpah. Secara jasmani di mata manusia kita, ekonomi kita ya rendah, jangan sedih. Yang penting kita menuruti firman, ya kita luput dari aniaya antikris. Semua kekayaan, semua harta benda itu, kebun dan lain sebagainya, nanti akan disita oleh antikris. Ya, semua akan disita, tetapi kita sudah diluputkan, ya, dimeterai dengan membaca, mendengar, menuruti firman pengajaran. Firman itu termeterai pada seluruh hidup kita. Nah, proses dimeterai firman pengajaran benar. Prosesnya. Proses dimeterai firman pengajaran yang benar. Yang pertama, membaca dan mendengar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu prosesnya. Ya, bukan cuma seperti baca komik, baca koran. Ya, baca dan mendengar dengan sungguh-sungguh, bukan cuma kayak mendengar berita di TV. Nah, ayo, seringkali kita kan kalau mendengar sepintas, akhirnya salah meneruskan. Dengarnya hanya sepintas, begitu diteruskan kepada orang sudah salah. Nah, ayo baca, mendengar dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya atau yang pertama, hasil yang pertama kalau kita membaca, kita mendengar dengan sungguh-sungguh. Hasil yang pertama, Kisah Rasul 2 ayat 36. Ini hasilnya. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti
bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, tahu dengan pasti itu hasil pertama. Kalau kita baca, kita dengar sungguh-sungguh, kita tahu dengan pasti. Saya dengar, jelas saya dengar. Jadi saya tahu. Nah, kalau cuma sepintas dengarnya pasti tidak tahu. Nah, taunya tidak pasti. Tadi saya dengar kayaknya gini, kayaknya tadi katanya pembagian BLT misalkan. Dibilang pengumuman tadi jam 8. Ya, oh datang, padahal tidak didengar jam 8 besoknya, bukan hari ini. Ya, datang, tidak ada. Ya, itu. Atau ya, dikira jam 8 besok, padahal hari ini. Datang besok, sudah lewat. Nah ini tahu dengan pasti sama dengan mengerti firman. Firman tertulis di dahi, termeterai di dahi. Nah, itu kita mengerti firman. Kemudian hasil yang kedua, kalau kita membaca, kita dengar firman dengan sungguh-sungguh, ayat 37. Ayat 37 ini hasil yang kedua. Ayat yang ke-37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Iya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Nah ini hasil yang kedua, hati terharu. Nah ini sama dengan percaya atau yakin pada firman. Itu hati terharu. Percaya atau yakin pada firman. Firman termeterai di hati. Nah, ini yang membuat kalau firman sudah termeterai di hati, ini yang membuat kita bisa menyadari dosa dan menyesalinya. Nah, itu bukti bahwa firman itu sudah termeterai di hati. Kita sadar, kita menyesal. Oh, kenapa saya buat itu? Ternyata salah. Saya pikir benar. Nah, sadar, menyesali dosa. Baru proses yang kedua. Proses dimeterai firman, praktekkan. Turuti, praktekkan firman pengajaran. Firman dimeterai di tangan. Praktek firman dimeterai di tangan. Yuk sekarang praktekkan firman. Nah, bagaimana permulaan praktek firman apa? Tidak usah dulu yang besar-besar. Permulaan praktek firman dimulai dari bertobat, ayat 38. Ayat 38, Kisah Rasul 2. Ini permulaan kita praktek firman. Ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Iya, itu prakteknya bertobat. Berhenti berbuat dosa. Dan kembali kepada Tuhan. Lewat proses mengaku. Setelah kita sadar dosa, sesali, ayo akui, mengaku dosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Setelah diampuni, jangan diperbuat lagi. Nah, ini mengaku, ayo mengaku. Nah, banyak melakukan firman ya, dimulai dengan mengaku dosa. Mengaku dosa. Kalau itu sudah dilakukan ya pasti firman yang lain bisa dilakukan. Nah, kalau dosa tidak bisa diakui ya tidak mungkin melakukan firman. Tidak bisa, yang lain-lain pasti tidak bisa. Tidak bisa. Ayo permulaannya bertobat. Berhenti berbuat dosa. Kembali kepada Tuhan. Nah, maka ada kebahagiaan. Roma 6. Orang yang mengaku dosa berbahagia. Roma 4 ayat 6 sampai 8. Roma 4 ayat 6 sampai 8. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Nah ini berbahagia orang yang diampuni pelanggarannya. Ada kebahagiaan surga. Saya alami waktu saya menyelesaikan dosa pada orang tua saya, memang ada kebahagiaannya luar biasa. Plong, damai sejahtera di hati, bahagia. Ayo kita praktekkan firman. Puji Tuhan. Nah, sebab itu firman pengajaran yang benar perlu diberitakan secara berulang-ulang. Tidak bisa hanya sekali.
perlu diberitakan secara berulang-ulang untuk memberikan kesempatan kepada kita bisa percaya firman sampai bisa praktek firman. Perlu diulang-ulang. Ya, kalau tidak diulang-ulang, tidak bisa. Lama-lama kita lupa dan tidak ada bisa praktek. Tidak bisa. Murid-murid Yesus 4 kali mereka mendengar dari Yesus bahwa Yesus akan mati, bangkit, dan Yesus akan ditangkap, dibunuh, dan dibangkitkan. 4 kali Tuhan memberitahukan kepada murid-muridnya, aku akan ditangkap, aku akan dibunuh, 3 hari kemudian aku bangkit. Nah, tetapi bagaimana reaksi murid-murid ketika Yesus sudah bangkit? Mereka tidak percaya dan Tuhan mencela mereka, Yesus mencela. Karena mereka tidak percaya dan karena mereka degil, keras hati. Nah, mari ini dibaca Markus 16 ayat 14. Ini sudah diulang-ulang, firman sudah diulang-ulang, masih juga tidak dipercaya, masih juga tidak dipraktek. Nah, apalagi kalau hanya sekali diberitakan. Mari baca dulu Markus 16 ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Nah, dan apa yang Yesus katakan? Yesus celah. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Iya, Yesus celah ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Nah, ini dicela oleh Tuhan. Degil, tidak percaya, degil itu keras hati. Berarti murid-murid Yesus tidak menanggapi firman dengan serius. Murid itu orang dalam pengajaran. Yuk, kita sudah dalam pengajaran. Kalau kita tidak tanggapi firman dengan serius, pasti tidak akan percaya firman. Pasti degil, keras hati. Perlu diulang-ulang. Jangan bosan ya mendengar firman yang diulang-ulang. Dalam Ulangan 6 itu. Ajarkanlah secara berulang-ulang. Nah, kita bacalah, ayo baca. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 8. Ayo diulang-ulang, perlu diulang-ulang firman itu. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ya, harus diperhatikan, tanggapi dengan serius. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Harus diajar berulang-ulang, terus. Kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Firman dimeterai di tangan, dipraktekkan. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Firman dimeterai di dahi, dimengerti. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Ya, firman ditulis di hati, tiang pintu rumah menunjukkan hati. Dan pada pintu gerbangmu. Iya. Nah, ini jadi perlu firman diulang-ulang, memberikan kesempatan untuk kita bisa mengerti, percaya, praktek firman. Nah, firman yang pengajaran yang diulang-ulang, itulah yang disebut dengan firman penggembalaan. Nah, itu air susu ibu hari ini digambarkan dalam 1 Petrus 2 ayat 2 seperti air susu ibu. Nah, hari ini, besok dan seterusnya sama. Juga digambarkan seperti kokok ayam. Dalam Markus tadi ya sudah dibaca juga. Petrus sadar karena ada kokok ayam. Itu perlu diulang-ulang. Perlu. Jadi tempat untuk menerima meterai firman pengajaran yang benar adalah penggembalaan. Itu tempatnya. Ya, tahun ini tahun pemantapan dalam penggembalaan. Mari biar kita mantap tergembala. Saling memacu rohani kita. Kalau kita lihat yang lain sudah termeterai, firman sudah termeterai sampai pada perbuatannya, pada tangannya. Dia sudah praktek. Ayo kita harus ada cemburu rohani. Kalau dia bisa, masa saya enggak bisa? Ayo kita juga berupaya. Jangan, dia kan, ya biarlah dia. Saya ya begini saja. Jangan. Nah, termotivasi, oh kok dia bisa praktek, saya kok enggak bisa, berupaya praktek. Nah, itulah penggembalaan. Makanya kita disebut domba.
Domba itu hewan yang memama biak. Ya, makan, cerna, dia keluarkan lagi, dia kunyah lagi. Ya. Begitu sudah ditelan di lambung, sementara dia tidur-tidur, dia keluarkan lagi di mulutnya, dia kunyah lagi, dia telan lagi. Ya itu domba. Nah, perlu diajarkan berulang-ulang supaya kita bisa memama biak firman. Inilah kebahagiaan surga. Jadi kebahagiaan surga hanya kita dapatkan dalam penggembalaan. Di situ ada kesempatan menerima meterai firman, pengajaran yang benar. Nah, kita mengalami kebahagiaan. Puji Tuhan. Untuk mantap tergembala dibutuhkan kerendahan hati. Itu tanpa kerendahan hati tidak bisa. Tidak bisa tergembala. Sekali lagi, untuk mantap tergembala dibutuhkan kerendahan hati. Dalam mendengar firman yang diulang-ulang, mungkin kita sudah praktek. Yang satu belum. Kalau tidak rendah hati, ke pendeta ini tidak punya bahan. Cuman itu terus. Padahal yang lain belum praktek. Puji Tuhan kalau kita sudah praktek. Seharusnya kita bersyukur. Diulang berarti keselamatan itu bukan cuma untuk saya sendiri. Teman saya, saudara saya, keluarga saya. Mungkin istri belum praktek. Atau suami belum praktek. Diulang bukan kita, tidak ada bahan. Kurang bahan. Cuman itu terus. Dari kemarin, dari tahun lalu. Sekarang Markus terus. Tidak ada kitab yang lain kah? Itu. Ayo dibutuhkan kerendahan hati. Mari 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6. 1 Petrus judulnya baca. Kemudian ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Ya, ini pasal penggembalaan ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Ya. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayo. Kita harus memiliki kerendahan hati. Sebab itu untuk memiliki kerendahan hati, untuk kita bisa mantap tergembala, kita harus banyak merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Menyembah Tuhan. Itu harus banyak menyembah. Nah, kalau kita kurang penyembahan, itu sombong. Hamba Tuhan kurang penyembahan, sombong. Begitu ada pendeta lain khotbah, saya sudah pernah khotbah kan itu. Tiada bahan dia ini. Nanti sombong. Sombong juga, sombong di sini dalam artian tidak mau mengulangi firman yang diterima dari hamba Tuhan yang lain. Dalam persekutuan dia dengar firman, sudah jadi berkat. Kalau saya mau sampaikan kepada jemaat, saya tidak punya bahan, cuma ambil bahannya orang. Itu bukan mencuri firman, meneruskan. Paulus kan mengajar Timotius, apa yang telah kamu terima daripadaku, teruskan kepada orang-orang yang setiawan, yang dapat dipercaya. Saya terima dari Om Wijaya, sudah menjadi praktek dalam hidup saya, di Lempinel saya terima, dalam persekutuan saya terima, ya teruskan. Kalau sudah jadi praktek, teruskan kepada jemaat. Enggak, malu. Nanti, apalagi ini live streaming, nanti teman-teman Lempinel, nanti teman-teman angkatan Lempinel yang diangkat atas saya atau di bawah saya dengar, ya itu firman yang didengar di Lempinel, ya itu firman yang didengar di KKR, dia khotbahkan tidak punya bahan dia. Ya, tidak apa-apa, saya ulangi, saya tidak malu. Itu firman yang saya terima dari guru, dari orang tua kemarin di Tentena, saya menerima firman dari almarhum Bapak Gembala, teruskan kepada jemaat di Tentena, diulang tidak apa-apa. Nah, itu kerendahan hati. Nah, itu suatu kerendahan hati. Tuhan tolong kita. Ayo, makanya banyak menyembah. Banyak merendahkan diri. Menyembah Tuhan. Bahkan kalau pengerja khotbah, jangan sampai, sudah dengar deh. Kita so tahu itu. Paling di sini DP ayat. Itu kan apa saya bilang. Betul toh? Terima. Ada pembukaan baru yang mereka sampaikan. Oh iya, sesuai dengan pengalamannya. Oh sampai segitu ya. Penekanannya, pemahamannya, penjelasannya, sampai segitu. Saya tidak pernah seperti itu menerangkan,
Kok dia bisa menjelaskan seperti itu lebih jauh? Ada berkat yang diterima. Nah, ayo banyak merendahkan diri menyembah Tuhan. Maka jika kita sudah mantap dalam penggembalaan, kita akan diarahkan, dituntun, diarahkan sampai ke penggembalaan terakhir. Di mana penggembalaan terakhir? Yerusalem baru. Di situ tidak ada lagi air mata ratap tangis. Kita bahagia selamanya bersama Yesus. 2 ayat lagi dan kita menyembah. Wahyu 7 ayat 17, Wahyu 21 ayat 4. Wahyu 7 ayat 17, Wahyu 21 ayat yang keempat. Silahkan. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Iya, itu di mana itu? Kita baca lagi Wahyu 21:4, itulah Yerusalem baru, tidak ada lagi air mata di sana. Kita baca. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Puji Tuhan. Inilah dahsyatnya firman pengajaran. Kalau kita mau baca, dengar dengan sungguh-sungguh, sampai praktek membawa kita ke tempat puncaknya kebahagiaan, Yerusalem baru. Tidak ada lagi air mata, ratap tangis, bahagia bersama Yesus selama-lamanya. Mari kita mau datang menyembah Tuhan, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Biar kita mohon kepada Tuhan untuk kita memiliki hati yang mantap, tergembala. Kita datang menyembah Tuhan, yang bisa berlutut, silakan berlutut. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita nyanyikan Psalm 74. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ku ucapkan syukur. Tuhan, ku ucapkan syukur. Haleluya. Karena pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Betapa, oh Tuhan, betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ucapkan syukur. Tuhan, ku ucapkan syukur. Haleluya. Karena firman-Mu agung, ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa, dengan ukur, dengan bersenandung. Firman Tuhan sangat agung,
membawa kita pada kedudukan agung menjadi mempelai wanita Tuhan. Haleluya. Biar kita banyak membaca, mendengar, menuruti firman. Haleluya. Itulah kebahagiaan surga. Yesus, terima kasih. Ku kembali pada jalan keselamatan. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Firman-Mu agung. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Firman-Mu agung. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu. Haleluya. 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 Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Glory, glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya, 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 haleluya,
haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, oh haleluya, terima kasih Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, 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 terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, terima kasih. Betapa senang ikut Yesus, juru selamatku. F, kunci F. Haleluya. 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 Betapa senang ikut Yesus. Tak bisa cerita dengan perkataan, hatiku penuh syukur serta terima kasih. Karena Yesus tinggal berdiam di hati. Betapa senang ikut Yesus, kita bangkit berdiri. Betapa senang ikut Yesus, juru selamatku. Haleluya. Ku tak bisa cerita dengan perkataan. Haleluya. Hatiku penuh syukur serta terima kasih. Haleluya. Karena Yesus tinggal berdiam di hati. Betapa senang ikut Yesus. Haleluya. Betapa senang ikut Yesus, juru selamatku. Haleluya. Ku tak bisa cerita dengan perkataan, hatiku penuh syukur. Hatiku penuh syukur serta terima kasih. Karena Yesus tinggal berdiam di. Sekali lagi, haleluya, haleluya, haleluya. Betapa senang, bahagia surga kalau kita bisa membaca, mendengar dan menuruti firman, mengikuti Yesus juru selamat kita. Haleluya. Ku tak bisa cerita dengan perkataan. Sambil kita mengangkat kedua tangan kita mau menyembah Dia. Hatiku
penuh syukur serta terima kasih karena Yesus tinggal berdiam di hati kita. Sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Betapa bahagia kami mengiring Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Biar Engkau tinggal berdiam di hati kami. Firman-Mu ada di dalam kami di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di tengah-tengah kesulitan hidup di dunia, kebahagiaan surga Engkau berikan bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Terima kasih. Turunkan. Terima kasih, Engkau baik bagi kami Tuhan. Biar kami yang sudah di dalam pengajaran ini sungguh-sungguh berpegang pada pengajaran-Mu. Firman pengajaran mendarah daging dalam kehidupan kami semua. Sebab itu mampukan kami untuk bertekun, membaca, mendengar dan menuruti firman-Mu Tuhan. Maka kami akan mengalami kebahagiaan surga, ada kemenangan demi kemenangan Engkau berikan kepada kami dalam segala pergumulan yang kami hadapi. Baik pergumulan nikah, buah nikah, Tuhan tolong Engkau berikan kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terutama satukan nikah buah nikah kami di dalam satu firman pengajaran yang benar untuk membawa kita, mengarahkan kita masuk pada pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Berdoa juga bagi ibadah pelayanan kami, Tuhan tolong mampukan kami tetap setia berkobar, beribadah melayani Engkau. Tidak mudah terhalang oleh apapun, baik oleh pengaruh dunia, oleh daging ini, oleh dosa-dosa. Tuhan tolong biar kami bisa bertekun dalam 3 macam ibadah, bertekun makan firman penggembalaan. Terima kasih Tuhan, mereka yang tergembala jarak jauh karena keadaan secara online, Tuhan berkati juga kehidupan mereka tetap setia berkobar, beribadah melayani Engkau. Terima kasih. Juga berdoa bagi umat-umat-Mu yang sakit, Tuhan tolong Papa Uci dalam pemulihan kesehatan, Tuhan tolong juga Saudara Erik, Tuhan tolong Jama Rehan, juga Papa Andres, Papa Yuda, Bapak Ibu Digi Biper, Tuhan tolong Oma Tamun Tuhan, Oma Solino, Tuhan tolong Jama, Tuhan sembuhkan kuasa bilur-Mu Tuhan. Demikian juga Mama Jane, Mama Nego, Daniel, Tuhan tolong Jama, Susan, Tuhan tolong juga Jama semua, dan yang lain-lain kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan, jamah Tuhan sembuhkan. Kuasa-kuasa iblis setan, sakit penyakit yang mengganggu kami tolak usir, hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa, bilur menyembuhkan, guna hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Pembangunan rumah ibadah secara fisik kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau Yehova Jireh menciptakan dari tidak ada, menjadi ada, menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Juga pelayanan tempat ini di Tentena Diora, Tuhan semakin berkati, semakin membukakan rahasia firman, sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Mampukan hamba-Mu, suami istri melayani Engkau dalam tabisan benar, dalam kesucian, untuk membawa jiwa-jiwa layak jumpa dengan Engkau Yesus, mempelai pria surga. Bangsa kami, pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah Engkau berkati. Berikan rasa takut akan Engkau dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka, terutama dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Penyertaan-Mu, campur tangan Tuhan, kami rindukan boleh terasa dalam penanganan COVID-19 ini. Umat-umat-Mu terutama terpelihara, terlindungi oleh Tuhan. Dan tolong semuanya, semua boleh Tuhan, suatu saat kami percaya badai ini akan berlalu dan kami tetap terlindungi oleh Tuhan. Juga aparat keamanan, para medis, mereka yang bekerja, yang berada di garda depan, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan melindungi semua. Terima kasih Tuhan. Proses vaksinasi sementara berjalan, Tuhan tolong
agar bisa berjalan dengan baik, tidak menambah permasalahan yang baru, dan tidak ada pihak-pihak tertentu yang bermain mengambil keuntungan dari COVID ini, bahkan menimbulkan kerugian di pihak-pihak yang lain. Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Kami juga berdoa bagi Tuhan pelayanan hamba-hambamu yang lain dimanapun berada. Tuhan memakai semua, khususnya hamba-Mu Pendeta Wijaya Hendra. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan dalam melayani Engkau Tuhan. Pembukaan rahasia firman semakin dibukakan sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu, ampuni segala dosa dan kesalahan. Keluarga kami dimanapun berada, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, Engkau berkati mereka. Mereka yang belum mengenal pengajaran ini, berkemurahanlah Tuhan, untuk mereka bisa mendengar, menerima firman pengajaran ini bersama-sama dengan kami, boleh dibentuk menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Terima kasih, ampuni segala dosa kesalahan kami. Tetapkan firman-Mu dalam kami, mampukan kami untuk melakukannya. Firman-Mu termeterai dalam seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita membawa korban persembahan, kembali kita nyanyikan pujian tadi. Betapa senang ikut Yesus. Betapa senang ikut Yesus juru selamatku. Cerita dengan perkataan hatiku penuh syukur serta terima kasih karena Yesus tinggal berdiam di hati. Sekali lagi bersama kita bangkit berdiri. Tetap kita mengangkat tangan kanan kita. Ikut Yesus juru selamat. Haleluya. Tak bisa cerita dengan perkataan. Haleluya. Hatiku penuh syukur serta terima kasih karena Yesus tinggal berdiam di hati. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dalam ibadah pelayanan kami. Kami sudah mulai menikmati firman-Mu, mulai bersekutu dengan pribadi-Mu dalam roh dan kasih-Mu Tuhan. Dan hidup kami semakin dipersiapkan untuk layak jumpa dengan Engkau Yesus, mempelai pria surga. Segala pengorbanan umat-Mu Engkau balas berkati sesuai janji firman. Kaitkan semuanya masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ingat kami saat Engkau datang kembali, jangan ada satupun yang tertinggal dan binasa. Kerinduan hati kami bersama keluarga kami bisa menyambut kedatangan-Mu di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Ibadah kami selanjutnya dalam tangan kasih kami serahkan besok pendalaman Alkitab jam 4 sore hari Minggu seperti biasanya. Tuhan berkati, Tuhan membukakan rahasia firman, Tuhan menggerakkan jiwa-jiwa untuk beribadah melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, jadikan kami sebagai terang kesaksian untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Perjalanan kembali sekali lagi Tuhan jaga, pelihara, lindungi. Kembalikan kami di waktu-waktu ibadah akan datang dan setia tekun beribadah melayani sambil bersaksi menantikan kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Kekasih-kekasih Tuhan. Ulanglah, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga, menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus berkati.